Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, sebelum kita belajar, Bapak ingin melihat kebersihan kelas dulu ya. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional dulu untuk memupuk dan menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme pada diri kita sendiri. Ayo semuanya berkumpul berdiri. Karya Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Jadi sebelum kita mulai pelajaran perbagian ini, mana ketua kelasnya? Saya, Pak. Silakan pimpin kelas. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Ada sasorangan? Ayo, Pak. Administrasi di tengah. Baik, kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu mengenai layanan jaringan. Sebelum kita masuk pelajaran, pasti kalian sudah nggak asing dengan istilah layanan ini ya. Yang pastinya kalian pasti sering lihat ada di di spanduk-spanduk di jalan ataupun mungkin di yang ada di jalan-jalan seperti itu. Baik, Bapak akan bacakan pengertian layanan jaringan. Layanan jaringan adalah berbagai fungsi dan fasilitas yang disediakan oleh jaringan komputer untuk memungkinkan komunikasi pertukaran data dan penggunaan sumber daya bersama antar perangkat yang terhubung dalam jaringan. Ya, seperti halnya kita seperti mengakses internet, melihat video di YouTube ataupun TikTok, pasti menggunakan yang namanya layanan jaringan. Kalau tidak ada layanan jaringan, kita tidak akan bisa mengakses tersebut. Baik, adapun jenis-jenis layanan jaringan. Yang pertama ada layanan komunikasi data yang mencakup komunikasi antar perangkat melalui jaringan, seperti ada komunikasi suara, komunikasi video, dan komunikasi data. Yang pertama ada komunikasi suara. Kalian pasti pernah melakukan teleponan kan? Pernah, Pak. Nah, itu termasuk contoh dari komunikasi suara. Dan yang kedua adalah komunikasi video. Sama halnya seperti video call, ya kan? Baik, yang ketiga ada komunikasi data. Ini seperti kita chattingan ataupun WA kepada teman atau kerabat kita. Dan yang kedua ada layanan berbasis server. Server menyediakan berbagai layanan untuk klien dalam jaringan seperti file server, point server, web server, dan mail server, serta database server. Yang dimana fungsinya file server yaitu berbagi dan menyimpan file. Dan yang kedua print server mengelola pencetakan dokumen. Web server menyediakan halaman web dan database menyediakan layanan basis data. Baik, yang ketiga ada layanan infrastruktur jaringan, yaitu menyediakan infrastruktur dasar untuk komunikasi data seperti ada DNS, DHCP, dan NAT. Mungkin kalian bisa lihat di depan. Baik, sebelumnya ada yang ingin bertanya? Bisa. Apa? Silakan. Sebenarnya Pak, tujuan dari salah satu tujuan dari layanan jaringan itu Oh, pertanyaan yang sangat bagus. Tujuan layanan jaringan itu sebenarnya seperti untuk saat ini yang sangat penting, seperti memudahkan pekerjaan kita. Misalnya kita ingin menanyakan kabar saudara kita yang jauh, mengakses internet ataupun mengakses informasi tertentu. Ya, itu. Baik, yang ketiga ada komponen pendukung layanan jaringan. Yang pertama ada perangkat keras yang terdiri dari switch, router, modem, server, dan kabel jaringan. Dan yang kedua ada perangkat lunak, yaitu operasi jaringan, misalnya Windows Server, Linux, aplikasi server, ataupun Apex dan MySQL.
ataupun ya aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer itu. Dan yang ketiga ada protokol jaringan, yaitu terdiri dari TCP atau alamat IP, HTTP, FTP, SMPTP dan lainnya. Mungkin sekian materi dari Bapak dan kalian bisa membuat kelompok terlebih dahulu. Terdiri dari 4 kelompok, silakan. Jadi kelompok 1 Bapak pilih ya, kelompok 1 ini, 2 ini, 3 sana dan 4 di sana. Yang pertama kelompok 1 tugasnya sebutkan dampak positif dari layanan jaringan. Kelompok 2 dampak negatif layanan jaringan. Kelompok 3 keuntungan dan kelompok 4 kerugian. Baik, Bapak kasih waktu 5 menit, silakan didiskusikan. Ada yang dari sana dulu? Dari kelompok 1. Baik, pertama kelompok 1, silakan. Baik, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu dampak negatif dari layanan jaringan. Di antaranya meliputi dari penyebaran konten negatif. Internet memungkinkan penyebaran konten negatif yang tidak sesuai atau berbahaya. Kedua, gangguan kesehatan, menyebabkan gangguan kesehatan fisik serta gangguan mata. 3, isolasi sosial, di mana isolasi sosial adalah interaksi tetap muka berkurang. 4, risiko penipuan dan kejahatan cyber, di mana adalah internet menjadi sarana bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan online, pencurian data pribadi, dan serangan cyber. Selanjutnya adalah hambatan produktivitas, di mana adalah internet yang lambat atau tidak stabil dapat menghambat produktivitas, terutama lingkungan bisnis yang bergantung pada kolaborasi dan pertukaran data. Sekian. Baik, Bapak jelaskan sebentar ya mengenai dampak negatif ini. Dampak negatif dari layanan jaringan ini sebenarnya sangat berbahaya sekali. Kalau kita tidak bisa menggunakannya, misalnya dari pencurian data, mungkin akses internet yang tidak boleh kita buka, yang dapat merusak generasi bangsa. Dan yang ketiga ada bisa merusak mata ataupun saraf kita, yang dimana kalau kita menggunakannya secara sering ataupun hampir tiap hari seperti itu. Baik, para kelompok 2 sudah siap? Baik, silakan. Ya, dampak positif dari layanan jaringan. Yang pertama, kemudahan berbagi sumber daya. Jaringan memungkinkan berbagai perangkat seperti printer, internet, dan file untuk digunakan bersama, meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua, akses informasi yang cepat dan luas, memungkinkan pengguna mengakses informasi dari berbagai sumber secara cepat, mendukung proses belajar dan mengambil keputusan. Bapak jelaskan sedikit lagi ya. Dampak positif layanan jaringan yang sudah dijelaskan kepada teman kalian tadi sangat bagus. Yang dimana layanan jaringan ini sebenarnya sangat positif dan sangat membantu untuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti ini, kemudahan berbagai sumber daya yang memungkinkan berbagai perangkat seperti printer, scanner, dan file, dan akses informasi yang cepat dan luas. Jadi kita bisa mendapatkan informasi itu secara cepat dan tidak lambat lagi seperti dulu. Baik, pada kelompok 3 bisa. Baik, inilah hasil diskusi kami mengenai tentang keuntungan layanan jaringan. Nah, diantaranya itu efisiensi biaya. Penggunaan sumber daya bersama mengurangi kebutuhan akan perangkat individual, menekan biaya operasional. Yang kedua, fleksibilitas akses. Pengguna dapat mengakses data dan aplikasi dari berbagai lokasi, mendukung mobilitas kerja. Yang terakhir, kolaborasi yang lebih baik, memungkinkan kerja tim secara real time, meningkatkan koordinasi dan hasil kerja. Terima kasih. Baik, bagus sekali ya. Yaitu keuntungannya seperti efisiensi biaya dan fleksibilitas akses dan kolaborasi yang lebih baik. Baik, yang kelompok 4 sudah bisa maju.
saya akan membacakan tentang kerugian layanan jaringan, yaitu diantaranya risiko keamanan. Jaringan rentan terhadap serangan siber yang dapat merusak atau mencuri data penting. Ketergantungan pada teknologi. Kegagalan teknis dapat menghentikan seluruh aktivitas yang bergantung pada jaringan. Terima kasih. Seperti yang Bapak bilang tadi ya, yaitu resiko keamanan. Yaitu karena banyak sekali orang-orang sekarang itu seperti hacker itu yang dapat meretas data-data penting kita secara seenaknya, dan yang ujung-ujungnya sangat merugikan kita seperti itu. Baik, yang kedua ada ketergantungan teknologi, yang dimana anak-anak sekarang itu sudah mulai malas berpikir. Dikasih tugas sedikit-sedikit melihat internet, dikasih tugas sedikit-sedikit melihat internet, sehingga otaknya tidak dipergunakan secara optimal seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian yang harus aku sampaikan. Untuk tugasnya, silakan kalian cari perusahaan-perusahaan yang bekerja di bidang layanan jaringan. Untuk tugasnya bisa dikumpulkan di Google Classroom ya. Iya, Pak. Baik, cukup sekian yang aku sampaikan. Kurang lebih kalian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.